Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kelas 11, Ibu akan memberikan mengenai indeks harga. Pengertian indeks harga menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah daftar harga sekarang dibandingkan dengan harga sebelumnya menurut persentase untuk mengetahui turun naiknya harga barang. Dari pengertian tersebut dapat ditarik bahwa indeks harga mengacu pada perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun sebelumnya. Tujuan menghitung indeks harga. Indeks harga produsen dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan petani. Indeks harga pokok dan indeks harga konsumen dapat menjadi dasar perhitungan perusahaan dalam menaikkan gaji pegawai. 3. Indeks harga dapat menjadi pedoman pertimbangan bagi perusahaan dalam membeli dan menyetok beraneka barang. Yang keempat, indeks harga dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam mengatur pembelanjaan dan pengeluarannya. Yang terakhir menjadi indikator yang menggambarkan perekonomian secara umum. Jenis-jenis indeks harga di sini ada indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen akan menunjukkan perubahan-perubahan harga pada barang eceran di pasaran dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Angka IHK akan menunjukkan perbandingan harga barang atau jasa yang dibeli konsumen. Barang atau jasa yang dihitung ialah barang atau jasa yang dianggap dapat mewakili kegiatan belanja konsumen. Barang atau jasa ini tentu saja selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu mengikuti pola konsumsi dari konsumen itu sendiri. Indeks harga produsen atau IHP. Angka IHP akan menunjukkan perbandingan ataupun perubahan harga barang atau jasa yang dibeli produsen. Barang yang biasa dibeli produsen ialah bahan mentah atau bahan setengah jadi. Bahan mentah itu misalnya ada karet, ada kayu. Kalau bahan setengah jadi, karet, kemudian bisa menjadi benang, nah itu setengah jadi. Apa yang membedakan IHP dan IHK? IHP akan melakukan perhitungan tingkatan harga barang yang dimaksud pada awal distribusi. Sementara itu IHK melakukan penghitungan yang sama pada tingkatan harga eceran. Indeks harga petani. Nah, indeks harga petani berfokus pada harga harus dibayar dan atau diterima oleh petani. Kamu pasti sudah hafal bahwa negara kita adalah negara agraris dengan mata pencaharian petani. Sebagaimana mata pencaharian yang paling banyak dimiliki rakyatnya secara merata. Indeks harga yang harus dibayar oleh petani merupakan angka yang menunjukkan sejumlah harga agar petani dapat melakukan proses produksi pertaniannya. Sementara indeks harga yang diterima oleh petani merupakan angka yang menunjukkan sejumlah harga sebagai perkiraan penghasilan petani dari penjualan hasil produksi pertaniannya tersebut. Indeks harga implisit. Indeks harga jenis ini sebenarnya merupakan suatu metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real atau nyata. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi. Indeks harga implisit menjadi ukuran inflasi dari periode di mana harga dasar untuk perhitungan GNP real digunakan sampai GNP sekarang. GNP itu Gross National Product atau pendapatan nasional. Cara menghitung indeks harga. Nah, di sini secara umum ada dua metode yang dapat kamu gunakan untuk menghitung indeks harga. Ada indeks harga agregatif tidak tertimbang dan ada indeks harga agregatif tertimbang. Sekarang perhatikan anak-anak, ini mau mulai perhitungan. Cara menghitung indeks harga agregatif tidak tertimbang.
Ini diharuskan menghitung harga barang atau jasa tiap tahunnya. Setelah itu angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga pada tahun dasar. Kemudian hasilnya dikalikan 0. Kita lihat rumus di sini. Nah, ini rumus. IA, indeks harga agregatif, sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Dikali 100. Kemudian sebentar ini ngegeser. Ini. Tadi yang pertama yaitu indeks harga agregatif sederhana. Indeks harga agregatif sederhana. Tadi rumusnya yaitu IA. Nah, indeks harga ditimbang, kemudian PN nilai yang dihitung, PO harga pada tahun dasar. Nah, ini sigma di sini yaitu jumlah PN dibagi jumlah PO kali 100. Nah, ini. Yang kedua, indeks harga agregatif tertimbang. Terdiri atas dua cara, yaitu indeks harga Les Payres dan indeks harga Pasce. Indeks harga Les Payres atau yang sering dilambangkan IL, ya ini. Cara ini akan menjumlahkan harga barang atau jasa setelah sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitasnya tiap tahunnya. Lalu angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga dan dikalikan dengan kuantitasnya pada tahun dasar. Kemudian hasilnya dikalikan 100. Ya. Hasilnya dikalikan 100. Nah, ini rumusnya untuk IL atau indeks harga Les Payres. Sigma dikalikan PN kali Q0 dibagi sigma, ya sigma tadi jumlah, P0 dikali PO kali QO, ya. IL angka indeks Les Payres, PN harga yang dihitung, PO harga pada tahun dasar, Q0 kuantitas pada tahun dasar. Nah, untuk menentukan PN, PO, dan QO ini harus paham, soalnya di dalam soal sering ditulis, sering tidak. Jadi untuk mengetahui P0 dan Q0, ya, PO atau Q0 di sini harus paham anak-anak ya. Cara yang berikutnya yaitu Pasce atau indeks harga Pasce. Cara kedua ini akan memakai faktor penimbang atau kuantitas dari tahun yang akan dihitung, kemudian hasilnya dikalikan 100. IP atau indeks harga Pasce, sigma PN dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100. Angka indeks Pasce IP, PN harga yang dihitung, PO harga pada tahun dasar, Qn kuantitas pada tahun yang dihitung. Nah, untuk menentukan P0 berarti kita harus tahu, misalnya untuk menentukan tahun dasar, P0 yang duluan berarti tahun yang duluan, misalnya tahun 2000 sama tahun 2001, berarti tahun yang duluan tahun 2000 itu P0-nya, kemudian tahun yang 2001 itu PN-nya. Demikian juga dengan QO dan QN sama. Tahun yang duluan berarti itu sebagai tahun dasarnya. 2019 sama 2020 berarti tahun yang duluan 2019 itu QO, kemudian QN-nya yang tahun 2020. Nah, itu untuk menentukan tahun dasar. Supaya lebih jelas, ini ada contoh perhitungan mengenai angka indeks. Untuk yang pertama yaitu contoh menghitung indeks harga sederhana atau indeks agregatif sederhana. Di sini udah ada soalnya. Biasanya di dalam soal belum dijumlahkan. Nah, kita lihat di sini macam barang A, B, C, D, E, kemudian harga tahun 2021.
harga berikutnya tahun yaitu 2004. Nah, tadi untuk menentukan tahun dasar berarti di sini PO. Nah, untuk menentukan PO berarti tahun yang duluan. Nah, 2003 dan 2004. Berarti yang PO-nya yaitu tahun 2003. Berarti PN-nya 2004 ya. Kita lihat di sini. Berdasarkan data di atas, maka dapat kita lihat angka indeks pada tahun 2004 sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini udah ada data ini sampai kemudian kita seolah-olah ini belum dijumlahkan ya di dalam soal ini di sini mas sudah dijumlahkan. Kita lihat di sini. Nah, IA tadi rumusnya yaitu PN ya, jumlah PN. Nah, ini sigma. Jumlah PN dibagi jumlah PO dikali 100. Nah, tadi untuk menentukan PN-nya yang mana? Yaitu yang PN-nya yaitu yang 2004. Yang 2003 yaitu P0-nya yaitu tadi tahun dasarnya untuk menentukan dasar. Kita masukkan di sini karena di sini ada sigma, tadi ini artinya jumlah, berarti PN mana ini? Oh, berarti harus dijumlahkan. Biasanya ini di dalam soal ini belum ada ini. Nah, kita harus menjumlahkan sendiri untuk memasukkan ke dalam rumus. Nah, bagaimana caranya? Dari atas, dari A sampai E. 300 ditambah 350 ditambah 500 ditambah 50 ditambah 300, jumlahnya 1500. Kemudian jumlah PO. Nah, PO tadi tahun yang duluan, silahkan dicatat ya, ini di sini sering tidak ditulis di dalam soal. PO-nya yaitu dijumlahkan juga sama 200 ditambah 300 ditambah 500 ditambah 100 ditambah 200. Hasilnya 1300. Nah, PN sama PO sudah ada jumlahnya ini. Sigma kan jumlah artinya kita masukkan ke dalam rumus. Jumlah PN 1500 dibagi jumlah PO 1300 dikalikan 100, hasilnya 115,38%. Nah, untuk mengisi kebanyakan atau biasanya di belakang koma diambil dua angka ya. Nah, ini. Kemudian contoh, nah ini yang tidak tertimbang sekarang yaitu contoh perhitungan menggunakan metode PASC. Ini metode PASC di sini. Nah, kita harus tahu rumusnya juga. Contoh perhitungan menggunakan metode PASC. Ya. Menggunakan metode PASC di sini ada data yaitu macam barang A, B, C, D, E. Kemudian harga tahun 2003 yang dilambangkan dengan PO, tahun 2004 yang dilambangkan dengan PN. Nah, ini. Kemudian sama kolom kuantitas, yaitu kuantitas tahun 2003 dan kuantitas tahun 2004. Untuk menentukan PO dan PN, nah tadi tahun dasar yaitu dilambangkan dengan PO, yaitu tahun yang duluan 2003 sama 2004 duluan 2003, ini PO-nya, kemudian berikutnya PN. Demikian juga untuk kuantitas, untuk menentukan tahun dasar QO tahun yang duluan 2003, kemudian yang berikutnya yaitu QN-nya tahun 2004. Nah, di dalam soal ini biasanya ini ditulis sampai sini. Kemudian kita mencari atau menambah dua kolom.
Kenapa menambah 2 kolom? Kita lihat di dalam rumus. Di sini mencari indeks harga pas C. Indeks harga pas C yaitu di sini sigma PN kali HN dibagi sigma PO kali HN. Nah, berarti kita memerlukan 2 kolom, PN kali HN dan PO kali HN. Nah, kita menambah kolom 2. PN kali HN sama PO kali HN. Nah, ini. Kemudian kita mulai untuk mengalikannya. Untuk yang pertama, PN kali HN. Berarti kita melihat kolom PN. Oh, ini PN, ini kita melihat yang kolom PN sama HN. Nah, ini HN. Untuk barang yang A, 300 dikalikan dengan 130.000. Kemudian berikutnya kolom PN 350 dikalikan 100 yaitu 35.000. Barang C yaitu 500 dikalikan 250, 125.000. Kemudian titik yang D, kolom PN 50 dikalikan dengan 450, hasilnya 22.500. Kemudian untuk yang terakhir yaitu barang E, PN 300 dikalikan dengan 100, hasilnya 30.000. Karena di sini ada sigma atau yang dinamakan penjumlahan, berarti kita harus menjumlahkan PN kali HN. Ini dijumlahkan 30.000 ditambah 35.000 ditambah 125.000 ditambah 22.500 ditambah 30.000, hasilnya 242.500. Kemudian kolom berikutnya, nah P0 dikali H0, berarti kita untuk mengalikannya melihat kolom P0. Mana kolom P0? Ini kolom P0 kita kalikan dengan kolom PN ini ya, dibetulkan untuk pas C itu ya. Untuk pas C berarti di sini QN bukan Q0 itu ya, dikalikan Q. Nah, ini QN tadi PN kali N. Nah, ini dibetulkan di sini yaitu P0 kali HN ini ya, bukan 0 tapi ini HN. Silahkan dibetulkan. Kita melihat di sini. Nah, P0 berarti 200 dikalikan HN 100 yaitu 20.000. Tolong betulkan ya, ini anak-anak, ini HN bukan H0. Kemudian yang B 300 dikalikan dengan HN 130.000. Barang yang C 500 dikalikan dengan 250, hasilnya 125.000. Barang yang D 100 dikalikan dengan 450, hasilnya 45.000. Kemudian barang yang E 200 dikalikan dengan 100 yaitu 20.000. Dijumlahkan sama ini karena ada sigma. 20.000 ditambah 30.000 ditambah 125.000 ditambah 45.000 ditambah 20.000, hasilnya 240.000 ya. Ini kalau sudah, kita melihat di dalam rumus di sini IP
Sigma tadi jumlah PN kali HN. Nah, mana ini jumlah PN kali HN? Oh, ini jumlahnya 242.500. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang dibagi jumlah PO kali HN. Oh, ini jumlahnya ya. 240.000. Nah, kita masukkan ke sini dikalikan 100. 242.500 dibagi 2.040.000 ya, ini kurang 0, ini bisa ditambahkan dikalikan 100, hasilnya 101,04%. Biasanya diambil di belakang koma 2 angka. Nah, ini kurang 100 ini bisa ditambah kurang 0 ya. Nah, ini kurang 0. Nah, ini udah pas. Kemudian yang rumus indeks harga IL, Les Payres. Ini contoh ketiga. Untuk indeks harga Les Payres di sini kita lihat di dalam rumus indeks harga Les Payres di sini rumusnya. Nah, ini IL sama dengan sigma PN dikali Hi0. Ini rumusnya ini ya. Nah, ini kemudian dibagi P0 dikali Hi0 dikali 100. Nah, berarti kita sama dengan seperti paste tadi. Ini di dalam soal, macam barang A, B, C, D, E sama harga tahun 2003 dan tahun 2004. Untuk mengetahui tahun dasarnya berarti yang tahun duluan, P0-nya berarti 2003, yang PN-nya berarti 2004. Demikian juga kuantitas. Yang tahun duluan, Hi0-nya berarti 2003, yang tahun berikutnya HN 2004. Nah, di sini kita memerlukan 2 kolom, yaitu kita lihat di rumus di sini. Kolom PN kali Hi0 sama kolom PO dikali HO. Nah, di sini kolom PN dikali Hi0 sama kolom PO dikali HO. Kita perhatikan di sini. Nah, PN kali Hi0. Mana kolom PN? Nah, ini. Kita melihat kolom yang ini, jangan sampai salah untuk melihatnya. Salah lihat, salah pengalian. PN dikali Hi0. Mana Hi0-nya? Oh, yang ini. Nah, ini berdekatan ini ya. Barang A 300 dikalikan 50, hasilnya 15.000. Barang B yaitu 350 dikalikan 100. Hasilnya 35.000. Barang C yaitu 500 dikalikan 200, 100.000. Barang yang D berarti 50 dikalikan 300, 15.000. Barang E yaitu 300 dikalikan 150, 45.000. Karena di sini sigma, ada sigma PN kali Hi0, berarti arti sigma tadi penjumlahan, berarti dijumlahkan ini. 15.000 ditambah 35.000 ditambah 100.000 ditambah 15.000 ditambah 45.000, hasilnya 210.000. Ini ya, sudah diketahui. Kemudian kolom berikutnya PO dikali HO. Nah,
kita melihat kolom PO. Mana kolom PO? Oh, ini. Kolom PO yang ini, jangan sampai salah, dikalikan dengan QO. Mana QO? Oh, QO berarti yang ini. Kita melihat kolom yang ini untuk yang barang A. 200 dikalikan 50, hasilnya 10.000. Kemudian barang yang B, 300 dikalikan 100, yaitu 30.000. PO kali QO, kita jangan sampai salah melihatnya. Kemudian barang yang C, 500 dikalikan 200, hasilnya 100.000. Barang yang D, 100 dikalikan dengan 300, hasilnya 30.000. Kemudian barang E, 200 dikalikan dengan 150, hasilnya 30.000. Sama, karena di sini sigma PO dikali QO, kita harus menjumlahkan. Sigma artinya jumlah. 10.000 ditambah 30.000 ditambah 100.000 ditambah 30.000 ditambah lagi 30.000, hasilnya 200.000. Nah, ini karena sudah dijumlahkan tersebut, kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini IL sigma PN kali Q 0. Nah, tadi yang mana? PN kali yang 0 tadi. Nah, yang kolom ini 210.000. Simpan di sini. Kemudian dibagi P0 kali Q0, jumlahnya yaitu 200.000. Nah, ini dikali 100. 210.000 dibagi 200.000 dikali 100, hasilnya 105%. Nah, ini satuannya persen ya. Ini untuk mengenai indeks harga. Untuk mengenai indeks harga, tadi indeks harga ada dua, yaitu indeks harga yang tertimbang atau IA, indeks agregatif. Kemudian ada indeks harga yang tidak tertimbang sama yang tertimbang tadi ada ya, IL sama IP. Nah, ini cukup sekian untuk mengenai materi indeks harga. Silahkan dipelajari. Minggu berikutnya nanti bisa untuk latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.